memiliki berbagai macam misteri yang sulit atau bahkan belum dapat dipecahkan. Salah satunya adalah misteri tentang adanya penjelajah waktu dari dimensi lain. Teori ini muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, ternyata banyak kisah yang terjadi sejak rentang waktu lama hingga kini tentang seorang penjelajah misterius yang diduga berasal dari dimensi lain. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 penjelajah antar dimensi misterius. Yang pertama tentang kemunculan anak-anak hijau yang pernah menghebohkan Inggris. Peristiwa ini terjadi pada abad pertengahan, di mana 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan yang terlihat aneh, tiba-tiba muncul di desa Walpit, daerah pedesaan Inggris. Sepasang anak tersebut ditemukan di sarang serigala dengan mengenakan pakaian yang aneh, berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui, dan memiliki kulit yang berwarna kehijauan. Ketika dibawa ke desa, 2 anak tersebut bersembunyi dan menolak makan selama beberapa hari. Mereka kemudian menemukan kacang buncis mentah yang disimpan dan dengan bersemangat memakan kacang buncis tersebut. Bocah laki-laki tersebut kemudian sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Sementara yang perempuan perlahan sembuh dan kehilangan warna hijau di kulitnya serta belajar bicara dalam bahasa Inggris. Ia akhirnya bisa berkomunikasi dan mengatakan bahwa mereka berasal dari negeri malam yang disebut Saint Martin. Menurutnya, matahari di negeri tersebut tidak pernah bersinar dan semuanya berwarna hijau. Meski demikian, kedatangan 2 anak kecil tersebut masih menjadi misteri. Ia hanya ingat sedang mengembala sapi dengan saudaranya saat tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras dan langsung terdampar di desa Walpit itu. Pada tahun 1954, seorang pria aneh tiba di Bandara Haneda, Tokyo dengan paspor yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Pria tersebut mengaku berasal dari Tauret dan menjadi panik saat ia menemukan bahwa ada Andorra di negara yang ia sebut sebagai Tauret di peta dunia. Dokumen bisnisnya terbukti tidak berlaku, tapi paspor yang dibawanya terlihat asli dan bahkan memiliki stempel bandara dari berbagai negara di dunia. Yang lebih aneh lagi, paspor tersebut memiliki 5 tahun stempel dari Bandara Tokyo, meskipun Bandara Haneda baru membuka penerbangan internasional pada tahun 1952. Pria tersebut mampu berbicara dalam beberapa bahasa, membawa mata uang Eropa, dan mengaku bahwa Tauret telah ada selama berabad-abad. Sementara pihak berwajib menyelidiki pernyataan pria tersebut dan menahannya dalam sebuah ruangan tertutup. Pria tersebut hilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa sumber Jepang menyebutkan tentang kedatangan seorang wanita cantik di dekat Laut Hitachi pada tahun 1803. Ia ditemukan oleh nelayan lokal dalam sebuah perahu aneh dari metal berlubang dengan kaca kristal transparan. Wanita muda tersebut diceritakan memiliki kulit putih pucat dengan rambut merah menyala dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ia juga membawa sebuah kotak kecil yang selalu ia genggam erat. Tidak ada yang pernah tahu dari mana ia berasal, karena penduduk lokal begitu khawatir dengan fisiknya yang aneh dan kotak yang ia bawa, sehingga penduduk membawanya kembali ke laut. Dalam sebuah jurnal Inggris Athenaeum yang terbit pada 5 April 1851, terdapat sebuah berita tentang pria aneh yang tersesat dengan nama Jofar Vorin. Ia ditemukan berkeliaran kebingungan di desa kecil dekat Frankfurt, Jerman, dan tidak tahu bagaimana ia bisa tiba di sana. Dengan berbicara dalam bahasa Jerman yang patah-patah, ia juga berbicara dan menulis dalam bahasa tidak dikenal yang ia sebut Laxarian dan Abramian. Menurutnya, ia berasal dari negara Laksaria, di wilayah Sakria yang terpisahkan dengan Eropa oleh samudera yang luas. Ia melakukan perjalanan ke Eropa untuk mencari saudaranya yang telah lama hilang, namun ingatan terakhirnya adalah kapalnya yang tenggelam dan ia terdampar.
1863, seorang pria tidak dikenal terdampar di Sandy Cove, Nova Scotia, dan kehilangan kedua kakinya dari amputasi yang masih baru. Kebanyakan sumber mengatakan bahwa pria tersebut tidak memahami bahasa apapun yang paling sering digunakan. Namun ia terus saja menyebutkan sebuah kata yang terdengar seperti Jerome. Ia tidak bisa menunjukkan dari mana dirinya berasal. Tapi penduduk lokal ingat telah melihat perahu dengan bentuk yang tidak pernah dilihat sebelum menemukan pria ini. Jerome hidup hampir dalam kesunyian dengan tidak mengatakan apapun sepanjang hidupnya, kecuali saat satu insiden aneh terjadi. Ia mendapatkan kunjungan dari dua orang wanita dengan pakaian indah yang mengajaknya berbicara pribadi dalam bahasa yang tidak diketahui. Dua wanita tersebut kemudian menghilang secepat dan semisterius saat mereka datang. Rudolph Vance menjadi sosok misterius yang diduga merupakan seorang penjelajah dari dimensi lain. Ia dinyatakan menghilang pada tahun 1876 dan muncul kembali pada tahun 1950 di New York. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam hari di bulan Juli 1950 di Times Square, New York. Seorang pria dengan menggunakan pakaian kuno abad ke-19 terlihat berjalan di antara kerumunan orang banyak, kemudian ditabrak oleh sebuah mobil dan terbunuh. Polisi datang langsung ke TKP dan membawa jenazah tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Tak ada satupun yang terlihat normal dari pria ini. Selain pakaian yang terlihat sangat kuno, ia juga membawa beberapa koin antik tahun 1800-an, kartu nama dengan nama Rudolph Vance, dan sebuah surat untuknya dengan bertanggal tahun 1876. Sebuah tim khusus ditugaskan untuk mengetahui siapa pria ini sebenarnya. Namun berdasarkan data dari kartu nama dengan alamat yang tertera, tak ada nama Rudolph Vance dan alamat tersebut di buku telepon, SIM maupun catatan medis. Penyelidikan lebih lanjut akhirnya berhasil mengungkapkan bahwa Rudolph Vance ternyata orang yang dinyatakan menghilang tanpa jejak pada tahun 1876. Sementara barang miliknya tampak mengungkapkan bahwa pria ini telah melakukan perjalanan waktu dari tahun 1876 menuju 1950 secara langsung. Seorang pria bernama Håkan Nordqvist pernah menghebohkan Eropa karena ia mengaku bertemu dengan dirinya sendiri dari masa depan. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2006 saat Nordqvist mengaku baru tiba di rumahnya di Swedia dan melihat ada air tergenang di lantai rumah. Karena mengira bocor, ia pun kemudian mengecek pipa air. Dan tiba-tiba saja ia melihat lubang pipa tersebut semakin panjang dan besar lalu menariknya. Hingga terlihat cahaya yang sangat menyilaukan diikuti dengan kemunculan seorang pria paruh baya yang mengaku dirinya di masa depan yang sudah berusia 72 tahun. Nordqvist mengatakan saat itu adalah tahun 2042. Ia bahkan memiliki rekaman dengan menggunakan ponsel yang menunjukkan dia dan dirinya yang berusia 72 tahun sedang berdiri berdampingan dengan tato yang sama. Sebuah foto tahun 1940-an menjadi bahan pembicaraan setelah diketahui jika dalam foto tersebut terlihat seorang wisatawan misterius yang diduga merupakan penjelajah lintas waktu dari masa depan. Foto ini awalnya muncul di website Virtual Museum of Canada, tempat penyimpanan online sejarah dan budaya Kanada. Wisatawan lintas waktu ini secara tidak sengaja terjepret kamera dalam acara pembukaan kembali South Fork Bridge pada awal tahun 1940-an di Gold Bridge, BC, Kanada. Mengapa dia diduga wisatawan yang datang dari masa depan? Karena gaya pakaian yang tidak sesuai dengan waktu itu. Dengan pakaian modern dan kacamata modern, jelas menunjukkan bahwa ia tampak terlihat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dan pemirsa, itulah 7 penjelajahan antar dimensi misterius versi on the spot.